Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yakni pemaparan materi inti mengenai isolasi mandiri. Bagaimana sih sebetulnya yang harus kita lakukan saat kita melakukan isolasi mandiri? Mari langsung saja kita simak pemaparan materi oleh Bapak Herman selaku kader SBM. Kepada Bapak Herman, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rini sebagai MC untuk pertemuan di Zooming pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua kader yang ada di Sekejati, juga di lingkungan Kelurahan Sekejati khususnya, mungkin kita sudah beberapa kali ya, sudah berulang kali melakukan Zoom meeting ini. Dalam pelaksanaannya, alhamdulillah selama ini perkembangan sampai bulan Agustus ini, yang isoman di Kelurahan Sekejati ini terus menurun. Contohnya di RW 9, sekarang hanya tinggal 2 rumah saja. Ini sangat menggembirakan, dan semua kader yang ada di lingkungan Sekejati juga turut serta berperan aktif dalam menangani yang isoman ini. Yang harus diperhatikan di dalam masa isoman ini adalah pada saat pertama kali siapapun dari ibu atau anak anggota keluarga yang mendapatkan ada gejala, mungkin sebaiknya tahan dulu, jangan dulu melakukan tes PCR atau antigen. Yang biasanya dilakukan di RW 09 sebagai contoh adalah setelah 2 hari mengalami gejala, itu langsung bisa dilaporkan ke Satgas COVID-19 yang ada di lingkungan RW 09 atau di RW masing-masing. Nah, sekarang di Puskesmas Sekejati sudah dibentuk beberapa kader. Contohnya, alhamdulillah sudah berjalan komunikasi yang bagus dengan semua pihak. Akhirnya pada hari ini jumlah yang isoman sudah menurun. Setelah 2 hari, biasanya di RW 09 itu dilaporkan mengenai siapa yang bergejala dan semua data yang ada di lingkungan keluarganya. Itu kemudian dilaporkan dan disampaikan ke puskesmas. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan yang baru saja mengalami gejala itu langsung panik. Ini jangan dilakukan kalau sekarang itu. Kenapa? Karena pada saat melakukan tes antigen atau yang lainnya di tempatnya di luar rumah sakit biasanya itu sangat cenderung sekali untuk terpapar. Kenapa? Karena bodi daripada orang tersebut yang mengalami panas itu lagi turun imunnya. Nah, lebih baik, alangkah baiknya kader yang ada di lingkungan RW masing-masing itu mencari informasi ke tiap RT-nya. Kita jalin komunikasi dengan posyandu, dengan ketua RT, ketua RW. Nah, baru di situ kita mendapatkan informasi. Setelah kita mendapatkan informasi tentang siapa yang bergejala, langsung dihubungi lewat WA atau di telepon. Karena sudah pasti itu sangat riskan untuk sebagai kader. Setelah itu, selama ada di rumah, nah ini ada beberapa yang harus diperhatikan itu. Biasanya orang menanyakan kapan ya saya harus isoman. Nah itu. Nah pada saat bergejala itu langsung saja melakukan isoman. Kemudian diberikanlah ini telepon atau kontak person ke puskesmas atau pelayanan kesehatan. Setelah konsultasi 4 hari, baru lakukanlah tes PCR atau yang lainnya kalau yang diperlukan. Di RT 5 yang paling terakhir itu sangat bagus bekerja dengan puskesmas, dan saya sebagai narah hubungan dengan Ibu Wulan, terima kasih Bu. Udah bagus sekali ya untuk RW 9, alhamdulillah lancar. Sampai yang terakhir itu baru dilakukan tes antigen dan hasilnya
bisa diketahui dalam 1 hari. Nah, dalam melakukan isolasi diri yang dilakukan saat ini adalah dalam menggunakan tempat yang ada di rumah. Kamar mandi terutama yang sangat riskan itu, kalau hanya satu, itu bisa bergantian. Dengan mendahulukan orang yang sehat dulu. Kemudian setelah itu, tetap di rumah itu selama 14 hari. Ini sebagai antisipasi atau standar daripada isoman. Setelah 14 hari itu sama kadar itu di 2 hari sekali kalau saya melakukan kontak dengan yang isoman itu, menanyakan tentang keadaannya. Apakah ada gejala tambahan atau ada gejala yang menjadikan kontak erat di dalam satu rumahnya itu. Nah, setelah itu dicatat kontak eratnya berapa orang, kemudian bisa dilaporkan. Yang selanjutnya adalah menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lain. Ini bisa dilakukan karena di komplek biasanya ada lantai 1 atau lantai 2. Nah, ini bisa sangat membantu untuk selama isoman ini. Mungkin yang paling banyak aktivitas keluar itu biasa yang membantu yang isomannya, yang di bawah. Yang di atas ini full semuanya dilakukan oleh yang isoman. Yang paling penting adalah sampah daripada yang isoman ini. Itu harus hati-hati juga karena harus dimasukkan dalam kantong kresek dan terpisah. Kemudian selanjutnya adalah jika memungkinkan, apalagi yang ada anak bayi yang di rumahnya, itu kalau bisa sebelum bisa dipisahkan dulu. Tapi beberapa kali ada yang isoman juga dibarengan dengan anaknya, tapi itu tidak apa-apa ternyata, dan hasilnya sekarang sudah membaik. Nah, kemudian yang ketiga, jika memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 meter itu dalam keluarga ini, itu bisa sangat sekali dilakukan karena situasi di rumah itu sangat mudah. Nah, apalagi yang ada 2 lantai itu. Selama 14 hari ini kita selalu melakukan pengawasan terus. Nah, ada yang salah satu yang penting biasanya orang bisa atau ingin sekali untuk berjemur. Ini masalah yang biasa sering terjadi. Nah, ini harus hati-hati untuk yang lagi isoman itu. Kalau kita berjemur pas kebetulan matahari itu masuk ke ke rumah kita, itu alhamdulillah itu bisa dilakukan. Tapi ada yang menjadi masalah adalah ketika matahari tidak masuk ke dalam pekarangan rumah, sehingga mereka harus berusaha untuk memaksakan diri keluar rumah sampai ada yang di jalan kayak gitu. Ini sangat riskan sekali. Mudah-mudahan ini tidak dilakukan dengan banyaknya informasi. Kenapa? Karena kita bisa ditutup dengan vitamin E ya, atau vitamin D. Itu bisa dimakan lah itu. Kenapa? Juga untuk menjaga ketenangan daripada tetangga kita. Jangan sampai ada perasaan risih gitu ya kepada tetangga. Dan itu juga untuk menjaga atau saling menjaga jangan sampai tetangga yang terpapar dengan COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah menghindari pemakaian bersama peralatan. Nah, misalnya peralatan makan, ini kalau bisa dipisahkan atau dihususkan untuk yang isoman misalkan. Untuk yang sehat di mana, untuk yang isomannya di mana. Nah, diusahakan juga kalau kebetulan di lantai 2-nya itu komplit ya, ada kamar mandinya, semua makanan bisa dicuci sendiri oleh yang terpapar. Sedangkan yang sehat itu bisa terpisah. Atau ada cara lain, mungkin dengan cara makanannya yang di plastik ya, atau tempat makanan yang bisa langsung dibuang, itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima adalah melakukan pengukuran suhu tubuh
harian. Ini bisa kalau di rumahnya sih ada alat ya, punya alat termometernya sebagai observasi gejala klinis untuk hariannya atau yang alat-alat yang lainnya. Dan itu sangat mudah sebetulnya dilakukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menggunakan masker selama isolasi mandiri ini. Ini sangat penting untuk kita saling jaga antara anggota keluarga yang sehat, terutama harus menjaga karena harus membantu semua kebutuhan yang isolasi mandiri. Yang selanjutnya adalah menggunakan hand sanitizer. Kita harus harus bersih lah ya. Nah, kemudian setelah itu jangan cuci tangan yang pakai sabun ini harus bisa sering. Mudah-mudahan dengan keteraturan dari mencuci tangan di sini bisa dilanjutkan sampai nanti setelah sehat juga. Ini adalah disiplin nasional. Mudah-mudahan ini akan dilakukan terus karena PHBS terutama perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat bagus untuk dilanjutkan dan seterusnya. Kemudian untuk jaga jarak ini menjadi fenomena tersendiri di masyarakat yang selama ini kurang disiplin, sekarang mulai merasakan aturan pemerintah itu sangat bermanfaat untuk menjaga jarak ini. Untuk menjaga jarak, untuk mengikuti antrian yang benar, di tempat umum, di pasar, itu bagus sekali. Kenapa? Karena COVID-19 itu yang paling dahsyat sekali sekarang penyakitnya. Belum tentu mungkin di penyakit-penyakit yang lainnya juga. Nah, untuk itu mudah-mudahan selama melakukan isolasi mandiri ini kita bisa melakukan menjadi yang lebih baik, terutama untuk kesehatan yang terpapar ini. Menjaga kebersihan ini sangat bagus sekali dan untuk disiplin diri. Kemudian makanan-makanan yang biasa yang kita makan karena sering yang bergejala itu sering mati rasa ya, tidak enak. Nah, itu bisa dilakukan dengan buah-buahan kebanyakan sehingga dipaksa. Dan kebanyakan yang lama proses penyembuhannya itu adalah yang malas untuk makan. Nah, di sini perlukan orang yang sehat di dalam satu keluarga itu untuk mendorong sebagai pengingat waktu makan yang pas sesuai jadwalnya. Itu yang paling bagusnya. Mudah-mudahan setelah melakukan isoman 14 hari itu, kemudian konsultasi dengan puskesmas, nah itu bisa ditanyakan apakah ada perkembangan baik atau tidak. Kemudian selama isoman juga ini yang masalah berada di ruang terbuka ini bagus. Kemudian harus berjemur juga bagus kalau memungkinkan. Juga selama di rumah ini harus dibuka dengan ventilasinya. Jangan sampai kadang-kadang ada yang takut, ada yang malu. Bukalah setiap hari itu sehingga ada ventilasi udaranya itu bagus keluar masuknya. Pintu jendela itu harus dibuka. Kemudian selama isoman kalau kita ini untuk menjaga kebersihannya itu adalah kalau tidak ada punya alat bahan-bahan disinfektan itu kita bisa melakukannya dengan bahan-bahan yang biasa sebetulnya kita ada di rumah, yaitu dengan contohnya pembersih lantai ya. Kemudian untuk cuci piring itu juga ada disinfektannya dengan cairan disinfektannya. Terutama untuk lantai karena COVID-19 itu juga berada di secara droplet. Nah, mungkin lantainya ini yang harus sering dibersihkan dalam cuci tangan. Nah, inilah yang beberapa yang harus diperhatikan selama isolasi mandiri itu. Mudah-mudahan dengan melakukan PHBS itu semua yang bergejala, semua yang terpapar itu menjadi sehat kembali. Dan satu lagi, jangan panik. Jika terjadi perburukan gejala untuk perawatan lebih lanjutnya,
maka bisa menghubungi kader yang ada di RW-nya masing-masing atau menghubungi Bapak RT-nya, Bapak Ketua RW-nya, dan sekarang sudah banyak yang dibentuk dengan yang namanya Satgas COVID-19. Alhamdulillah dengan adanya kader ini sangat membantu kepada keluarga kita, tetangga kita yang mengalami COVID-19 ini. Isolasi mandiri alhamdulillah sudah tertangani khususnya di RW 9 dan beberapa informasi juga di RW yang lainnya itu sudah nol malah, itu bagus sekali. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara semua pihak itu bisa kita tangani bersama. Mungkin itu Bu Rini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Herman untuk pemaparannya, sudah cukup jelaskan ya tadi. Selanjutnya kali ini akan ada yang memberikan tutorial cara menggunakan masker yang baik dan benar. Langsung saja kepada Ibu Meni, waktu dan tempat dipersilakan. Ibu Meni. Ibu Meni. Untuk penjelasan. Bu Meni suaranya nggak kedengeran, Bu. Punten. Nggak ada suaranya. Baik, selanjutnya kita langsung ke tanya jawab aja. Ada. Baik, sekarang kita buka sesi diskusi tanya jawab bagi para peserta apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Iya. Atau mungkin berbagi pengalamannya saat sedang menjalani isolasi mandiri. Dipersilahkan untuk 3 orang pertama terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, bisa mengangkat tangannya atau di chat box ya, Bu. Pak, enggak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya dari RW 09. Boleh tanya sama Dok? Dok, apakah karena sekarang lagi wabah, apakah setiap keluarga itu perlu mempunyai alat untuk mengukur oksigen, alat, karena kita juga tahu ya mudah-mudahan sih sehat, karena tidak tahu besok lusa terpapar, karena virus itu memang
tidak terlihat dan bisa saja kapan datangnya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Mangga ada lagi Ibu Bapak yang ingin ditanyakan, biar saya tampung dulu pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Saya langsung jawab ya, Neng. Neng Ya, Febi. mangga, Ya, mangga. ya, mungkin Neng Febi belum kenal. Perkenalkan, saya Dr. Yepi. Mau menjawab pertanyaan Ibu Fatia. Ya. Apakah tadi pertanyaannya, apakah setiap keluarga itu harus mempunyai oximeter atau alat untuk mengukur ini ya saturasi oksigen? Menurut hemat saya tidak perlu, Bu. Tidak perlu semua keluarga harus memiliki alat oximeter. Tetapi jika memang sekali waktu diperlukan, ya kita bisa membeli, sebetulnya ada. Tetapi tidak perlu semua keluarga harus memiliki. Saya aja nggak punya, Bu, alat oximeter. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, Bu. Tidak terpapar gitu. Ya. Karena Mungkin pengalaman, untuk Dok, ya. karena pengalaman kakak saya itu jadi dimonitor dari saturasi itu, Dok, karena mencari Ya, rumah sakit. Ya, jadi kata pokoknya rumah harus ada obat dan alat gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi memang kalau yang sudah terpapar sebaiknya memiliki ya saturasi oksigen kan yang baik 90 sampai 100% ya, Bu. Jika di bawah 90 itu hati-hati atau kurang baik. Tetapi seandainya setiap keluarga tidak memiliki juga tidak apa-apa. Kita bisa lebih fokus ke pencegahannya aja ya, Bu, 5M dan vaksinasi ya. Mudah-mudahan keluarga Ibu juga nanti segera tervaksinasi semua agar kebal atau memiliki imunitas supaya tidak terpapar. Tentu tetap dengan menerapkan protokol kesehatan ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama, Bu. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan kembali Bapak Ibu yang masih bisa ditanyakan? Atau ada yang akan menceritakan pengalamannya tentang isolasi mandiri? Barangkali dari Pak Herman mungkin memberi soal kepada peserta. Pak Herman, mangga. Iya, Bu. Memberikan soal pertanyaan untuk peserta bebas tentang isoman ya, Pak. Silahkan. Iya, iya, Dok. Ini sebetulnya yang hadir di sini nih pada Zoom pagi ini, apa ada yang lagi isoman? Siapa yang bisa angkat tangan ya? Siapa? Bapak punten itu pertanyaan di chat box. Oh, Tanya kalau ada isoman di rumah, kita sebagai kader iya. SBM atau apa harus di WA, tanya kabar setiap hari. Itu. Oh iya, betul. Terima kasih, ini dari ada pertanyaan ya. Maksudnya kalau harus di WA perlu atau mantau setiap hari. Ya, yang dilakukan oleh kader, terutama sama saya sendiri sebagai kader di RW 09 itu 2 hari sekali. Kalau yang datangnya langsung dari kader. Tapi alhamdulillah semua orang yang melakukan isoman itu ternyata kooperatif sekali. Dan kalau emang ada gejala itu langsung berkomunikasi ke kader atau ke ketua RT-nya. Namun demikian, saya sendiri sebagai kader RW 09 itu memberikan kontak person atau nomor HP, nomor WA yang bisa langsung dihubungi oleh yang melakukan isoman. Nomor ini saya bagikan di grup RW. Kemudian sama di grup RW itu disampaikan lagi ke grup RT-nya masing-masing. Di grup RT-nya dibagikan lagi di grup, ada di grup PKK atau Bapak. Nah, selain itu juga saya juga mengirimkan
hotline atau WA, nomor WA Puskesmas itu juga sama, dibagikan ke grup RW, kemudian disampaikan ke grup RT dan ke ibu-ibu PKK dan posyandu. Itu yang bisa disampaikan. Kemudian bagaimana siapa yang harus dihubungi oleh yang isoman ini? Nah, selama ini dilakukan kalau ketua RT terlalu panjang ibu bapak ya, dari ketua RT ke RW. Lebih baik itu langsung ke kadernya masing-masing yang ada di lingkungan RW, dan itu lebih bagus. Dan selama ini berjalan dengan baik, setelah itu baru oleh kader sama sendiri langsung disampaikan ke Puskesmas Sekejati. Itu yang alhamdulillah lancar, baik itu laporan maupun gejala atau hal-hal yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dok. Mangga, Pak. Mungkin saya menambahkan jawaban atas pertanyaan Ibu Devi Sylvia. Apakah jika ada yang isoman harus ditanyakan atau ditanyakan kabarnya setiap hari? Sebetulnya perlu ditanyakan kondisinya setiap hari dengan pertimbangan bentuk support atau dukungan moral dari kita sebagai kader SBM itu sangat penting. Tetapi jika kondisi pasiennya misalnya masih batuk atau lagi demam tinggi, mungkin lagi nggak enak badan, boleh kita ada jarak atau menanyakannya ke pihak anaknya atau ke anggota keluarganya sehingga tidak terlalu mengganggu. Tetapi selama 14 hari alangkah baiknya memang dihubungi. Kalaupun ada dari nakes atau dari kader SBM, sebetulnya boleh-boleh saja menanyakan kabar tiap harinya dengan catatan pasien atau keluarga pasien sudah dikonfirmasi bahwa tidak keberatan atau tidak merasa terganggu. Jadi secara umum sih biasanya pasien atau keluarga pasien malah merasa senang jika diperhatikan lebih atau diberi dukungan moral. Tetapi jika dalam chatting WA atau lewat telepon misalnya, oh ya saya lagi demam tinggi, misalnya jangan diganggu dulu atau misalnya mau istirahat, itu kan kita bisa lihat sikon ya, sehingga tidak betul. Jadi asal ada konfirmasi aja Bu, apakah boleh saya menanyakan kabar setiap hari, barangkali mengganggu lagi istirahat atau apa. Atau kita melakukan chattingnya jangan di hari-hari di saat-saat penting, misalnya jam waktu sholat, atau jam makan, atau jam sarapan, jadi boleh. Ya, jadi kita melihat sikon. Mungkin chattingnya itu di saat setelah sarapan atau tidak di saat waktu azan atau waktu sholat gitu. Jadi carilah waktu yang tepat dan sudah mengkonfirmasi kepada pasien atau keluarga apakah tidak merasa terganggu jika kita tanyakan kabarnya. Secara umum pasien biasanya senang sih, senang karena mendapat perhatian lebih dari masyarakat atau dukungan dari lingkungan sekitar. Barangkali itu Ibu Devi. Nuhun. Baik, untuk selanjutnya ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan dari Ibu Bapak peserta sekalian. Maaf, pertanyaannya lewat chat ya, Bu? Gimana? Pertanyaannya lewat chat atau bisa langsung bicara? Langsung aja bisa. Bu, bisa lewat chat, bisa lewat bicara langsung. Langsung aja ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Weni. Saya Bu Ratu. Saya dari itunya bimbingan atau apa namanya ya. Saya selalu dikontak sama dari puskesmas itu nama Dokter Ratu. Saya sekeluarga itu tanggal berapa ya waktu itu tanggal maaf sebentar, tanggal 13 ya kalau tidak salah. Ya, tanggal 13 Agustus anak saya itu positif. Nah, terus saya lapor ke puskesmas, begitupun dari puskesmas diwakili oleh Dokter Ratu itu alhamdulillah bagus sekali ininya dukungan dan sebagainya. Saat itu saya belum di site itu saya belum divaksin. Maaf, saya belum di di swab karena saya yakin karena saya dengan anak saya gejalanya sama.
sudah begitu saya yakin, oh berarti saya juga kena positif. Udah, berarti hanya anak saya yang kedua yang kena, yang saya anggap dia sudah positif, tapi saya juga positif. Terus pada saat itu sekeluarga saya isoma sampai saat ini, nanti dibatasi kata Dr. Ratu sampai tanggal 24 sampai tanggal 24 Agustus. Nah, pertanyaan saya begini, apakah saya sekarang itu tetap dibatasi karena saya, oh ya maaf, kemarin saya waktu hari Jumat, saya suami dan anak pertama di swab antigen di puskesmas. Alhamdulillah saya negatif. Nah, terus saya punya pemikiran karena antigen, karena saya sudah lama, mungkin virusnya sudah hilang atau apa, saya kurang paham karena saya bukan dari kedokteran. Kok awalnya saya yakin ini, saya kan yakin artinya karena gejalanya sama dengan anak pertama itu saya positif, tapi begitu kemarin hari Jumat saya bertiga ke puskesmas, saya dianggap negatif. Pertanyaan saya adalah berarti apakah saya sudah, artinya memang saya sudah dikatakan baik, sehat, berarti hilang itunya virusnya, atau tetap tadi katakan kata dokter itu tetap isoma, berarti tetap saya harus isoma. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah saya tetap harus berjaga jarak dengan anak saya atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Dokter, apakah bisa dijawab pertanyaannya? Iya. Ibu Weni, bagus sekali pertanyaannya. Kayaknya sama dengan pertanyaan saya di chatting, melontarkan pertanyaan di chat. Ibu, di swab-nya hari keberapa, Bu, di puskesmas? Kemarin hari Jumat, Bu Dokter, tanggal... Enggak, dari kontak, sejak kontak dengan kasus positif, Ibu di swab hari keberapa? Oh, maksudnya gimana, ulangi Bu Dokter? Ibu pada saat kontak dengan konfirmasi positif, dengan jarak Ibu di swab di puskesmas, hari keberapa di swab-nya? 8 mungkin ya. Kalau saya waktu saya begitu hari Jumat tanggal 13 Agustus, hari Jumat tanggal 13, waktu hari Jumat tanggal 13 itu saya tidak di swab. Anak saya saja, cuman gejalanya sama Bu Dokter. Dengan anak Ya, saya Bu. penciuman udah nggak ada, meriang dan sebagainya. Begitu anak saya dikatakan positif, udahlah kalau gitu saya juga positif. Langsung saya lapor ke Satgasnya RT dan sebagainya. Jadi mungkin dari tanggal 13 sekarang sudah hampir mau 8 hari ya? Ya Bu, ya bagus sekali pertanyaannya Ibu. Jadi ada yang disebut masa inkubasi. Masa inkubasi itu dari mulainya seseorang terpapar apa aja ya Bu, bisa virus, bakteri, atau lain sebagainya, dari mulai terpapar sampai muncul gejala. Nah, Ibu sebetulnya di swab itu udah tepat waktunya. Jadi kalau masa inkubasi itu teorinya bisa sampai ada menurut Satgas Covid Indonesia sih 5-6 hari ya Bu, 5-6 hari. Tetapi menurut WHO masa inkubasi seseorang masa inkubasi penyakit COVID itu sampai 14 hari. Jadi pada saat Ibu 8 hari pun sebetulnya masih memenuhi syarat ya Bu. Nah, jadi ketika negatif bisa saja Ibu memang daya tahan tubuhnya jauh lebih baik ya, walaupun Ibu ada gejala. Tetapi yang perlu Ibu lakukan adalah tetap menuntaskan isomannya sampai 14 hari Bu. Karena ada kekhawatiran takut bergerak nanti jadi positif gitu ya. Jadi alangkah baiknya jika di keluarga ada yang konfirmasi positif, maka ikut melakukan isolasi karantina. Kalau yang sakit disebut isolasi, kalau yang sehat karantina mandiri. Jadi alangkah baiknya tuntaskan 14 harinya gitu Bu. Dengan pertimbangan jika sudah 14 hari, jika seseorang memang tertular virus COVID itu tubuh tuh melakukan self-limiting disease, jadi penyembuhan ya Bu ya, melakukan penyembuhan sendiri tubuh kita sehingga di hari ke-14 itu sudah tidak infeksius atau sudah tidak menular lagi. Jika Ibu hari ke-8 tuntaskan sampai 14 hari ya Bu, tetap di rumah. Tidak boleh kemana-mana ya Dokter? Nggak boleh Ibu, karena ada dua kemungkinan. Apakah Ibu nanti saat keluar rumah terpapar oleh virus dari orang lain saat Ibu keluar rumah, ataukah Ibu nanti pada saat keluar rumah itu menularkan juga kepada orang lain. Jadi itu tujuan dari isoman di rumah ya Bu, memutus mata rantai penularan. Jadi tidak saling menularkan. Ya Bu, begitu. Boleh satu lagi Bu Dokter pertanyaannya? Enggak. Kalau di rumah ini bagaimana Bu Dokter? Apakah karena anak saya... Boleh satu lagi, Neng? Boleh satu lagi pertanyaannya? Enggak, saya sudah menangkap. Pertanyaannya nanti
via WhatsApp aja gitu ke Ibu, soalnya waktunya sudah hampir mau habis. Sudah habis. Mangga. Nah, jadi nanti bisa dijawab secara pribadi saja. Tapi Baik. tetap prokes aja. Di rumah tetap prokes. Karena ada Sama anak-anak saya juga prokes ya, Bu, dokter ya? prokes. Ya, supaya Itu aja pertanyaannya. memutus mata rantai. Ya. Ya, baik. Nuhun Bu Dokter. Assalamualaikum Sami-sami, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon maaf ya Bu, punten tadi dipotong. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita